Halo guys, jumpa kembali di channel gue. Pagi itu masih setengah ngantuk ketika aku dan ayah berangkat dari rumah. Udara Bogor yang biasanya sejuk terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena kami soma-sima sudah membayangkan perjalanan trekking dan ngecamp berdua ke Gunung Luhur. Gak ada rombongan, gak ada jadwal ribet. Cuma aku, ayah, dan ransel yang isinya lebih banyak cemilan daripada perlengkapan penting. Sampai di base camp, udara langsung terasa beda. Lebih dingin, lebih lembab, dan aroma tanah basah sudah mulai kecium, walaupun hujan belum turun. Kami registrasi, beres-beres ransel, pakai jas hujan yang masih kering, dan sempat duduk sebentar sambil ngopi dari termos. Di sekitar base camp, kabut tipis mulai turun pelan-pelan, bikin suasana terasa tenang, tapi juga sedikit misterius. Beberapa orang sudah bangun lebih dulu. Ada yang sibuk beresin barang. Ada juga yang cuma duduk sambil bungkus jaket lebih rapat. Suara kompor portabel mulai terdengar di sudut base camp. Disusul aroma kopi dan mie instan yang langsung bikin perut terasa lapar. Pagi di sini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin nikmat. Aku duduk sebentar di bangku kayu. Tarik napas dalam-dalam. Udara paginya dingin tapi bersih. Rasanya beda sama udara kota. Di kejauhan, hutan masih terlihat diam, seolah belum sepenuhnya bangun. Sesekali terdengar suara burung, halus tapi jelas, jadi penanda kalau hari baru sudah dimulai. Obrolan pagi biasanya ringan, nggak ada cerita berat. Paling cuma bahas jalur, cuaca, atau rencana naik. Senyum dan sapa antar pendaki terasa lebih hangat di pagi hari. Walaupun gak saling kenal lama, suasananya akrab, seolah semua orang sepaham soal tujuan hari itu. Pagi di base camp Gunung Luhur bukan cuma soal persiapan sebelum trekking, tapi soal menikmati momen tenang sebelum langkah dimulai. Di saat seperti ini, rasanya waktu berjalan lebih pelan, dan hati ikut siap buat menerima apapun yang bakal ditemui di perjalanan nanti. Perjalanan mendaki hari itu dimulai dengan hujan yang turun pelan tapi konsisten. Sejak langkah pertama meninggalkan base camp, suara air jatuh ke tanah sudah jadi teman setia. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut mengantar perjalanan kami masuk ke jalur yang basah dan licin. Gak ada keluhan berlebihan, cuma saling pandang dan senyum kecil. Seakan hujan sudah jadi bagian dari cerita sejak awal. Jalur awal masih cukup bersahabat, meski tanahnya lembek dan sepatu mulai kotor. Setiap langkah harus lebih hati-hati, terutama di bagian yang banyak akar pohon. Hujan membuat dondon tampak lebih hijau dan hidup, sementara aroma tanah basah terasa kuat. Di tengah suara hujan, napas sendiri jadi lebih terasa, ritmis, mengikuti langkah kaki yang pelan tapi pasti.
Semakin naik, hujan belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Justru kadang turun lebih deras, membuat jas hujan bekerja keras. Kabut mulai turun, jarak pandang menyempit, tapi suasana jadi terasa lebih hening. Dunia seolah mengecil. Hanya tersisa jalur setapak, pepohonan, dan suara alam. Obrolan mulai berkurang, digantikan fokus dan konsentrasi agar tetap aman. Mengenal Gunung Luhur, guys. Gunung Luhur Bogor dikenal sebagai salah satu gunung yang sederhana, tapi punya daya tarik tersendiri. Letaknya nggak terlalu jauh dari hiruk-pikuk kota. Gunung ini sering jadi pilihan pendaki pemula atau orang-orang yang pengen naik gunung tanpa harus menghadapi jalur ekstrem. Jalurnya relatif ramah, tapi tetap cukup menantang untuk bikin badan kerja dan keringat keluar. Di beberapa bagian, jalur melewati hutan dengan tanah yang lembab, akar-akar pohon, dan tanjakan yang bikin langkah harus lebih hati-hati. Apalagi kalau habis hujan. Kalau soal pemandangan, Gunung Luhur memang nggak selalu menyajikan view luas seperti gunung ganang tinggi lainnya. Tapi justru disitulah letak pesonanya. Kabut tipis, hutan yang tenang, suara burung, dan aroma tanah basah sering jadi pemandangan utama. Kadang, suasana mendung atau hujan malah bikin gunung ini terasa lebih hidup dan berkarakter. Rebahkan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni. Lupakan sejenak masalah dunia. Semakin naik, hujan mulai serius. Dari gerimis berubah jadi hujan yang konsisten. Jas hujan mulai diuji. Dan kabut makin tebal, pandangan jadi terbatas. Tapi justru di situ rasanya Gunung Luhur makin kerasa hidup. Ayah sesekali berhenti dan juga aku, buat mastiin aku aman. Nanya capek atau enggak? Aku jawab capek, tapi sambil ketawa, karena jujur aja, ada rasa puas bisa jalan bareng ayah di kondisi kayak gini. Mimpi tak seperti mimpi. Bahagia bagi aku cukup sederhana, tak terhingga sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya. Bercanda dan tertawa, berbagi. Beberapa kali kami berhenti di bawah pohon besar. Bukan buat berteduh sepenuhnya, tapi buat ngatur napas dan minum. Ayah cerita pengalaman naik gunung waktu masih muda, waktu belum ada jas hujan bagus, dan semua serba nekat. Cerita itu ngalir di tengah suara hujan, bikin suasana jadi hangat walaupun badan mulai dingin. Bahagia bagi aku cukup sederhana, tak terhingga sekalipun harta dan tak. Langkah kami pelan menyusuri jalur Gunung Luhur. Napas masih teratur, walaupun tanjakan mulai terasa. Di kiri kanan, pepohonan berdiri rapat. Daun-daun basah sisa hujan semalam masih sesekali menetes. Suasananya tenang, bikin obrolan ngalir tanpa dipaksa. Ayah jalan di sampingku. Tangannya sesekali megang tongkat kayu. Langkahnya santai tapi pasti. Tak sanggup membayarnya. Kalau nanti lulus sekolah, kamu kepikiran mau kemana, Dek? Tanya ayah tiba-tiba. Nadanya ringan, kayak nanya mau makan apa nanti. Aku sempat diam sebentar, mikir sambil tetap jalan. Jalur mendaki ini rasanya pas banget buat mikir hal-hal kayak gitu, nggak terburu-buru. Tapi juga nggak bisa berhenti terlalu lama.
Aku jawab jujur, kalau aku masih bingung. Ada keinginan buat lanjut kuliah, tapi juga kepikiran langsung kerja. Ayah cuma mengangguk, nggak langsung kasih nasihat panjang. Katanya, wajar kalau belum tahu pasti. Yang penting tetap jalan dulu. Sama kayak mendaki ini, pelan tapi konsisten. Tas inilah tas perang yang gede itu. Pejamkan mata jiwa, alam indah penghantar tidurku, memuji karyamu lewat kalimatku. Kami berhenti sebentar di tanjakan landai. Ayah bilang, masa depan itu nggak harus langsung kelihatan jelas dari sekarang. Kadang baru kelihatan pas sudah dijalanin. Seperti jalur di depan kami yang ketutup tikungan dan pepohonan enggak kelihatan puncaknya, tapi tetap ada di sana. Puisi alamku, puisi alam. Aku ceritain juga ketakutanku. Takut salah pilih, takut ngecewain orang, takut nggak jadi apa-apa. Ayah ketawa kecil, lalu bilang kalau rasa takut itu tanda aku peduli sama hidupku sendiri. Menurutnya, yang penting bukan seberapa cepat sampai tujuan, tapi seberapa kuat aku jalanin prosesnya. Obrolan itu terus berlanjut sambil kami melangkah. Nggak berat, nggak menggurui, lebih kayak dua orang yang sama-sama belajar. Di tengah hutan gunung luhur yang sejuk, aku merasa sedikit lebih tenang. Masa depan memang masih abu-abu, tapi setidaknya hari itu aku tahu, aku nggak harus jalan sendirian. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste.
Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. High up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face, Di hari weekend, suasana Gunung Luhur terasa jauh lebih ramai dari biasanya. Sejak pagi, jalur menuju base camp sudah dipenuhi orang-orang dengan carrier di punggung dan sepatu gunung yang masih bersih. Ada yang datang rame-rame sama teman, ada juga yang bareng keluarga. Walaupun rame, suasananya tetap santai, gak ribut, lebih ke hidup dan penuh semangat. Jalur pendakian pun jadi lebih berwarna. Sesekali harus pelan karena ada yang istirahat di depan atau saling nyapa waktu berpapasan. Ayo semangat! Atau dikit lagi. Jadi kalimat yang sering terdengar. Walaupun banyak yang trekking, suasananya tetap nyaman karena semua saling jaga dan saling ngerti. Di Gunung Luhur, apalagi pas weekend, kelihatan jelas kalau tujuan orang-orang datang itu beda-beda. Ada yang datang cuma buat sekadar tektok naik pagi, turun siang, gak ribet bawa barang banyak. Carrier mereka kecil, langkahnya cepat, dan biasanya lebih sering berhenti buat foto atau sekadar tarik napas sebentar.
Di sisi lain, ada juga yang memang niat ngecem. Dari ranselnya saja sudah kelihatan bedanya. Lebih besar, lebih berat, dan jalannya lebih santai. Mereka nggak buru-buru, karena tahu bakal menghabiskan malam di atas. Sesekali berhenti, bukan cuma buat istirahat, tapi juga buat ngatur logistik dan ngecek perlengkapan. Oh, itu memorinya nggak ini kurang itu. Biasanya nggak mampu ngebalik lagi. Pakai memori yang bagus. Ayo. Turun apa naik nih? Di jalur, dua tipe pendaki ini sering saling berpapasan. Yang tektok biasanya nyapa sambil senyum. Semangat, Bang! Sementara yang ngecam jawab, santai hati-hati di jalur. Walaupun tujuan beda, suasananya tetap akrab. Sama-sama menikmati gunung dengan cara masing-masing. Hujan seperti nggak punya niat buat berhenti. Dari awal melangkah, sampai entah sudah sejauh apa, air terus turun tanpa jeda. Bukan cuma gerimis manja, tapi hujan yang konsisten. Bikin jas hujan basah di luar dan lembab di dalam. Jalur tanah berubah jadi licin, sepatu penuh lumpur, dan setiap langkah harus ekstra hati-hati. Lu akan derita jika kau sudi. Ku berikan masa dan jasa jadi. Silakannya jika kau masih rasa sunyi. Suara hujan jadi latar utama perjalanan. Menimpa daun, ranting, dan tanah
Suaranya nyaris menutup obrolan. Kalaupun bicara, harus agak keras. Kabut ikut turun, bikin pandangan pendek, tapi suasana justru terasa lebih dalam dan sunyi. Hutan seakan mengecil, cuma menyisakan jalur dan langkah kaki. Tak usah buatku rasa sedih. Terima saja memori rasa pedih. Alamaya di mana aku masih mencari jawaban dalam gambarmu kasih. Aku tak pernah minta lebih dari yang kau beri. Silam kupikir indah. Badan mulai dingin, baju lengket, dan tangan keriput kena air. Tapi di tengah kondisi itu, ada rasa pasrah yang anehnya bikin tenang. Nggak bisa ngapain-ngapain, selain terus jalan dan terima keadaan. Hujan yang nggak henti-henti memaksa buat lebih sabar, lebih fokus, dan lebih menghargai tiap meter yang berhasil dilewati. Saat berhenti sebentar, bukan buat kering, tapi cuma buat ngatur napas. Tanah tetap basah, tapi justru di situ kebersamaan kerasa saling senyum, saling ingetin, tanpa banyak kata. Hujan yang terus turun hari itu bukan cuma bikin basah badan, tapi juga ninggalin kesan yang kuat. Karena di balik dingin, licin, dan capek, ada cerita tentang bertahan dan tetap melangkah, meski alam sedang gak kasih jeda. Langkah kami melambat ketika jalur mulai terasa lebih terbuka. Tanda-tanda puncak sudah dekat angin, makin dingin, kabut makin tebal, dan tanjakan terasa lebih pendek, tapi menguras tenaga. Hujan masih turun. Nggak deras, tapi cukup buat bikin semua serba basah. Di titik itu, kami berhenti agak lama, berdiri di bawah pohon, saling pandang, tanpa langsung bicara. Ini momen penentuan, mendekati puncak, tapi kondisi juga nggak bisa dibilang ramah. Badan capek, baju basah, dan cahaya hari mulai turun. Mau lanjut lalu turun, atau sekalian ngecamp dan istirahat? Pertanyaan itu nggak diucapkan keras-keras, tapi terasa jelas di kepala masing-masing.
Aku buka suara dulu, setengah bercanda, setengah serius. Ayah tersenyum, lalu ngajak mikir pelan-pelan. Bukan soal ego buat sampai puncak, tapi soal kondisi dan keselamatan. Gunung nggak kemana-mana, katanya. Kalau badan dan cuaca nggak mendukung, turun itu bukan kalah, tapi keputusan. Kami lihat sekitar. Ada spot yang cukup aman buat ngecamp guys, meski basah dan dingin. Di momen itu, aku belajar satu hal penting. Di gunung, seperti juga di hidup, kadang yang paling berat bukan tanjakannya, tapi memilih kapan harus lanjut dan kapan harus berhenti. In my hands, boots on the stone. Breath of the wild where I'm alone. Sky cuts deep like a razor blade. Every step's a wall, but I won't fade. Climb higher, push through the pain. Mountains scream my name in the rain. No chains, no fear, just the fight. Reaching the summit under the starlight. Sweat drips cold like ice on my face. Heart pounds loud like a drum in a race. Winds of beast trying to pull me down, but I won't stop till I own this crown. Climb higher, push through the pain. Mountains scream my name in the rain. No chains, no fear, just the fight. Reaching the summit under the starlight. The rock breaks, but I hold tight. The dark falls, but I find light. Rebel soul in the mountains hold. Dreams carved in the cliffs so bold.
Kami geser sedikit ke spot yang paling memungkinkan. Tanahnya basah, dingin, dan licin, tapi masih cukup aman dengan gerakan yang sudah mulai kaku karena dingin. Dan tenda telah terpasang. Malam itu menutup perjalanan kami dengan sederhana. Hujan masih turun, angin masih dingin, tapi semuanya terasa cukup. Di dalam tenda kecil, jauh dari sinyal dan hiruk-pikuk, kami beristirahat dengan pikiran yang lebih tenang. Gunung Luhur nggak memberi langit cerah atau pemandangan luas, tapi memberi pelajaran tentang menerima keadaan dan menikmati proses. Perjalanan ini mungkin gak sempurna basah, capek, dan penuh pertimbangan. Tapi justru dari situlah ceritanya jadi utuh. Setiap langkah di jalur licin, setiap obrolan singkat, dan setiap keputusan yang diambil pelen-pelen membentuk kenangan yang hangat. Saat pagi nanti datang dan langkah turun dimulai, kami tahu perjalanan ini akan selesai, tapi rasa kebersamaan, keberanian untuk memilih, dan tenang yang ditemukan di tengah hujan akan tetap ikut pulang. Gunung Luhur menjadi saksi bahwa perjalanan bukan hanya tentang sampai, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya bersama sampai akhir. Sampai di sini dulu perjalanan kita, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Ikuti terus perjalanan kami ke puncak-puncak selanjutnya. Sampai jumpa. Tetap semangat. Jalani hidup apa adanya. Dan jangan lupa untuk tetap beribadah. Payback.